Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Bahwa sampai pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat. Sekaligus hari ini kita bisa bersilaturahim hadir di sini dalam rangka kegiatan panen raya jagung kuartal ketiga tahun 2025 di Perkaun Sukabanjar oleh Kapolres Kabupaten Teganis. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan hari ini akan lancar sesuai dengan rencana, dan tentu harapan kita apa yang kita laksanakan ini akan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Salam dan salam sebagai sansan silakan bagi kita dari Besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari ini akan mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kalau kita ingat bahwa hasil panen jagung ini merupakan hasil penanaman jagung di tempat ini yang Polres laksanakan bersama kita pada tanggal 9 Juli 2025 lalu. Untuk itu saya apresiasi dan terima kasih kepada Polres Teganis yang telah berhasil melaksanakan panen raya kembali untuk ketiga kali di tahun 2025 ini. Karena seperti kita tahu, Polri terus mengawal, membimbing dan melakukan pembinaan kepada kelompok tani jagung, di mana sejak bulan Januari lalu Polri telah memulai program tanam jagung 1 juta hektar seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Teganis. Panen raya yang dipusatkan di Perkaun Sukabanjar ini merupakan buah prestasi dari Bapak Kapolres dan jajarannya. Sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, Polres Teganis, dan petani menjadi kunci dalam kesuksesan program ini. Panen raya ini merupakan simbol kekuatan kolaborasi antara aparatur kepolisian, pemerintah, petani, dan masyarakat yang secara bersama-sama berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Kabupaten Teganis akan terus bergerak maju untuk memastikan masa depan pangan yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera bagi seluruh warga Teganis. Sinergi ini juga merupakan meletakkan dasar bagi ketahanan pangan yang kokoh di masa depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, ke depan sejalan dengan program pemerintah pusat Pak Presiden Prabowo, bahwa Pak Presiden kita untuk menghargai suasana panen. Oleh karenanya saya berterima kasih dan kita harus mengajukan jempol kepada Polri, bahwa Polri begitu tanggap dalam rangka untuk mendukung apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan oleh Presiden. Karena bagaimanapun pertanian ini adalah basic, modal dasar kita. Dari zaman dahulu, kalau petani ini tidak dihidupkan, tidak dibantu oleh pemerintah, tidak dibantu oleh semua stakeholder yang ada di ini, petaninya susah, sulit. Buktinya 20 tahun terakhir ini kita betul-betul kesulitan di tengah musim ini. Padahal kita kaya. Baru 3 bulan yang lalu kita tanam jagung segini, begini hasilnya. Apalagi kalau semua dijelaskan masyarakat. Ini artinya pemerintah dalam hal ini harus ikut campur, harus ikut memberikan bantuan, memberikan segala macam gerakan kepada petani supaya petani itu bisa produktif. Kalau kita 20 tahun terakhir ini, dengerin Jar, dengerin ya, susah, betul nggak? dengerin non, Roni, dengerin, susah ya. jangan ngomong aja. Sedangkan kita ini adalah daerah Catat. pertanian, 80% Catat. masyarakat kita adalah petani. Tidak pernah akan ada peredaran uang. Tapi daya beliau. Hasil transaksi, hasil tinggal pertanian. Makanya selama ini kita lihat itu di Tengah musim banyak sekali kurang. UMKM nggak hidup, susah cari itu. Semua petani juga menyekolahkan anaknya susah karena petani tidak berhasil, tidak produktif. Semua tanah kita ini kan semakin lama semakin itu berarti itu kan harus ada pupuk, harus ada ini.
harus ada upaya, harus ada ikhtiar. Bagaimana caranya supaya daerah petani kita ini bisa eksis lagi. Makanya saya ingatkan dulu, ingat ya, waktu zaman Orde Baru dulu, yang namanya petani itu dibantu alat pertanian, dibantu pupuk, dibantu bibit, kurang puas dibantu lagi tenaga ahli yang lulusan luar negeri dibawa ke daerah pertanian. Lalu selanjutnya kurang puas lagi, ABRI masuk desa dalam rangka untuk mendukung petani. Pak Harto begitu, pemerintah begitu sadar bahwa tanpa ada petani, tanpa ada produktivitas dan petani tidak pernah akan jaya di daerah itu. Nah, buktinya kita 20 tahun terakhir ini adalah kelemahan kita selama 20 tahun terakhir ini. Petani tidak diberdayakan. Petani